Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, ini kabar petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, kasus korupsi dalam perdagangan timah di PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022 menjadi perhatian publik karena perkiraan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah, menjadikannya sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia. Sejumlah pihak termasuk guru besar Universitas Jenderal Sudirman bidang ilmu akuntansi sektor publik, yakni Agus Joko Pramono. Menurutnya, kerugian negara dalam konteks kerugian lingkungan tidak termasuk dalam kerugian negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara atau Perbendaharaan Negara. Nah, pertanyaannya, apakah kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di era Jokowi sangat brutal? Apakah kelakuan Harvey Muiz sangat radikal dan intoleran? Apakah sistem kapitalisme menyuburkan korupsi? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Wahyudi Al-Maroki. Assalamualaikum, Bung Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Anang. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabar baik dan tetap semangat. Alhamdulillah. Bung Roki, ini ada kasus fenomenal ya yang melibatkan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Nah, total kini ada 16 orang tersangka dalam dugaan korupsi tata niaga pertambangan timah ini. Apakah kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di era Jokowi ini sangat brutal begitu, Bung ya? Iya, Kang Anang, ini menurut saya em, melanjutkan informasi yang sebelumnya yang sempat dibuka oleh Pak Mahfud MD, ada yang lebih besar yaitu 349 triliun itu. Tapi itu kan berlalu seiring dengan masa pemilu. Nampaknya selesai pemilu ada lagi yang muncul dengan nilai 271 ya lebih kecil. Tapi perlu kita ingatkan 271 itu bukan kecil itu, besar, besar sekali. Mungkin kalau kita jajar uangnya itu bisa berkilo-kilo itu, puluhan ribu kilo itu panjangnya. Nah, jadi eh, yang perlu kita catat bahwa di era rejim Jokowi ini korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara atau bahkan penyalahgunaan kekayaan alam Indonesia itu bukan semakin brutal saja, tetapi justru sangat radikal. Jadi kenapa saya bilang begitu brutal dan radikal? Karena sudah begitu mengakar tuh. Jadi sangat mengakar, bahkan dia melampaui semua lini lembaga pemerintahan. Baik kalau kita bilang di pilar demokrasi itu ada legislatif, eksekutif, yudikatif, ini sudah merata. Semua pernah menyumbang kader-kader terbaiknya untuk melakukan praktek korupsi di negeri ini, plus dengan pihak-pihak swasta maupun pihak-pihak individu-individu konglomerat ataupun oligarki yang dikenal. Nah, kalau kita melihat dari situ bahwa memang kasus 271 triliun ini menurut saya puncak gunung es yang kelihatan baru menonjol di persoalan timah. Ini menurut saya tantangan terbesar berikutnya adalah sebenarnya ini harus terus ditelusuri dan dituntaskan. Bahkan menurut saya bisa diaudit cerminan bahwa kasus korupsi itu yang begitu brutal terhadap pengelolaan sumber daya alam kita ini bisa dilanjutkan dengan bukan hanya di persoalan timah. Ada mungkin persoalan batu bara, ada persoalan emas, ada persoalan migas, itu saya pikir kalau kita telusuri jauh lebih besar lagi. Jadi di persoalan timah sendiri kita bisa melihat kerusakan lingkungan itu luar biasa. Kalau Kang Nanang terbang ke Bangka Belitung misalnya, itu di Pulau Bangka itu dari atas itu isinya kolam-kolam besar tuh dari atas. Itu bekas timah. Dan kabarnya setelah daratan sudah sebagian besar rusak, mereka sampai ke lautan dengan model kapal hisap itu. Jadi kapal hisap itu dia menggros atau merusak lumpur di lautan, kemudian hisap, kemudian disaring.
jadilah timahnya diambil. Dan itu jelas merusak lingkungan. Jadi lingkungan di darat, di laut itu sudah begitu rusaknya. Jadi saya katakan memang ini angkanya fantastis, 271 triliun. Itu kan kalau dibilang 271 ribu miliar. Kalau dibagikan ke jumlah rakyat Indonesia yang sekitar 270-an juta itu ya satu orang bisa dapat 1 juta. Jadi seluruh seluruh penduduk ini bisa dapat makan siang gratis berapa bulan kalau mau dihitung. Ini menurut saya sangat krusial untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ya mudah-mudahan kita bisa melihat masih ada aparat penegak hukum yang masih bisa objektif. Walaupun kita juga pesimis karena uh, pemerintah itu tergantung kepada komandannya kan pimpinannya sebagai kepala negara. Kalau kepala negaranya dia memang anti korupsi, saya pikir dia akan itu keras. Tapi kalau dia tidak care terhadap korupsi, bahkan mungkin bagian dari keterlibatan di situ, maka tentu tidak akan terjadi penegakan hukum. Jadi kasus 2,1 triliun ini bisa saja mengikuti jejak kasus-kasus yang lain, misalnya kasus 349 triliun atau kasus-kasus yang lain. Kalau memang kita melihat tidak ditindaklanjuti secara serius. Dan saya pikir tugas masyarakat untuk terus menyuarakan dan menekan atau mengingatkan penguasa untuk bisa melakukan tugasnya, yaitu melakukan penegakan dan pemberantasan. Gitu kan, Nana? Iya, Bung Rifan, apakah kelakuan dari Harvey Muiz ini bisa dikatakan intoleran dan juga radikal? Sebagaimana tadi disindir gitu ya, bisa buat makan siang gratis, bisa buat buka puasa gratis, dan ya dengan tindakannya membuat jutaan rakyat ya khususnya Pulau Bangka di Pulau Bangka ini hidup dalam kemiskinan ya. Apakah apakah seperti itu, Bung Rifan? Uh, Bung Bung Rocky. Ya. ya, jadi saya coba membuat apa hitung-hitungan ya, Kang Nana. Jadi kalau 271 triliun itu dibagi ke 270 juta rakyat Indonesia, maka per orang itu bisa dapat sekitar 1 juta. Nah, kalau itu digunakan untuk makan siang, kalau program makan siangnya Pak Prabowo dan Gibran misalnya per orang hanya 15.000, itu bisa 2 bulan tuh makan siang gratis terus menerus. Jadi itu menurut saya betapa besarnya uang yang hilang di atau bocor di persoalan tambangnya. Dan kalau itu kita telusuri, saya pikir bukan hanya di tambang timah saja, itu mungkin harus juga dicek kemudian ke tambang-tambang yang lain. Nah, kalau terkait dengan kelakuan dari Harvey maupun Helena ya, maupun Sandra Dewi ya misalnya ya, yang terlibat kan banyak sekali. Saya pikir ini kelakuan yang sangat intoleran dan radikal. Jadi kalau dibilang ini yang sudah jelas-jelas membahayakan negara dan merugikan negara, yang mereka itu dan merugikan rakyat. Di mana letak tidak toleran terhadap lingkungan? Begitu rusaknya lingkungan, mereka malah menampilkan kehidupan yang glamor, kekayaan dipamer-pamerkan dengan sengaja. Saya pikir itu justru menunjukkan bahwa tidak ada empati, bahkan tidak ada toleransi terhadap kerusakan lingkungan itu sendiri. Bahkan terhadap rakyat miskin di bubble juga rakyat miskin di Indonesia lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini dibukakan mata kita bahwa yang dituding radikal, dituding intoleran, dituding tidak peduli dengan nasib rakyat Indonesia, dituding membahayakan, itu kan orang-orang aktivis-aktivis kritis yang terhadap rezim. Dia mengkritisi rezim, bicara lantang terhadap rezim, itu yang dituding radikal. Termasuk ormas-ormas Islam dituding radikal, termasuk ulama habaib dituding radikal. Tapi yang jelas pasti merugikan negara yang sampai ratusan triliun, ini kan tidak pernah keluar dari mulut-mulutnya para penguasa itu untuk mengatakan mereka sebagai orang-orang radikal yang juga intoleran dan sudah merugikan negara. Jadi kalau mau bilang yang mengatakan radikal dan brutal itu ya sebenarnya yang sudah jelas-jelas merugikan negara sampai ratusan triliun. Nah ini menurut saya tantangan bagi rezim Jokowi untuk bisa ya
membongkar kasus ini lebih jauh, menegakkan hukum, bahkan menelusuri kepada kasus-kasus tambang yang lain. Ini kelakuan dari apa tokoh-tokoh tadi dari Harvey itu, yaitu sebenarnya cerminan orang yang tidak peduli nasib rakyat, tidak peduli nasib negara, dan dia tidak peduli dengan kerusakan lingkungan, tidak peduli dengan nasib masa depan anak cucu kita yang di depan, yang ada kesempatan untuk mengeruk kekayaan, dia keruk kekayaan saja. Ini kenapa bisa terjadi? Karena didukung oleh sistem, saya lihat. Jadi sistem demokrasi yang begitu mahal, mereka bisa berpartisipasi, masuk injeksi ke dalamnya, dekat dengan kekuasaan, sehingga mereka bisa mendapatkan privilege atau mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus yang bisa mengelola kekayaan alam tersebut. Padahal kekayaan alam itu adalah milik rakyat, jadi tidak boleh dikelola sembarangan. Bahkan menurut konstitusi kan harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tapi kan itu sudah pelanggaran besar. Ya. Jadi kalau kita lihat persoalan ini, maka kita bisa mengatakan bahwa hari ini yang merampok kekayaan rakyat, baik sumber daya alam maupun keuangan negara, maupun merusak lingkungan, itu adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau yang dibantu tangan-tangan kekuasaan untuk bisa mendapatkan akses dan melakukan kegiatan yang melakukan perusakan terhadap lingkungan, melakukan perampokan kekayaan alam negara ini, melakukan perampokan terhadap keuangan APBN dan seterusnya keuangan negara, dan juga merampok hak-hak rakyat lainnya. Dan itu yang menurut saya tidak tersentuh oleh tangan-tangan hukum karena mereka dekat dengan kekuasaan atau bahkan menjadi bagian dari kekuasaan atau bahkan di backup oleh kekuasaan, oleh kekuasaan. Jadi ada tangan-tangan kekuasaan yang melindungi mereka atau membackup. Siapa oknum-oknum itu silahkan dibongkar. Justru yang bisa membongkar itu kan kekuasaan sendiri, yang punya kekuasaan, punya kewenangan, yaitu aparat penegak hukum, yang punya kekuatan politik, yaitu para presiden dan menteri yang terkait dengan penegak hukum. Saya pikir itu yang harus didorong. Rakyat harus terus menyuarakan untuk mendorong para pejabat itu menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah konstitusi maupun hukum yang berlaku, dan tentu tidak boleh merugikan masyarakat dan merampok kekayaan yang dimiliki semestinya untuk kemakmuran rakyat. Begitu Kang Nanang. Baik, terakhir, Bung. Berarti apakah benar kalau yang radikal dan intoleran itu bukanlah pengemban dakwah yang berjuang menerapkan Islam secara kafah, tapi ya para koruptor ini gitu yang mereka itu hidup mewah di atas penderitaan rakyat yang semakin hari semakin miskin. Apakah seperti itu, Bung Rocky? Ya, tepatnya demikian, atau mungkin lebih tegasnya begini, bahwa uh, untuk bisa mengelabuhi sebagian kecil rakyat yang mungkin tidak memahami konstelasi dan kelakuan mereka, maka mereka harus menciptakan musuh bersama untuk atas nama kepentingan mereka, yaitu ada pihak-pihak yang disebut radikal atau dituding intoleran. Dengan begitu mereka bisa eh, menyuruh atau membuat masyarakat atau negara ini dengan aparatnya sibuk mengurusi isu-isu radikalisme, mengusut isu-isu pusat-pusat yang dituding radikal, mengusut aktivis-aktivis yang kritis dan radikal. Aparat sibuk mengurusi radikal-radikal itu. Sementara para oligarki, para perampok harta kekayaan negara dan kekayaan masyarakat ini, mereka dengan tenang bisa merampok terus-menerus, bisa memproduksi dan menghasilkan uang dari sumber kekayaan masyarakat yang sebenarnya milik rakyat itu. Sementara aparat disibukkan dengan urusan radikal-radikal. Itu yang pertama. Jadi itu ada pola yang seperti itu. Yang kedua, dengan ditudingnya umat Islam, aktivis Islam maupun ajaran Islam dituding sebagai radikal, karena yang pasti bertentangan dengan kepentingan oligarki itu ajaran Islam. Dalam pengelolaan kekayaan alam yang menjadi milik umum atau milik rakyat, Islam itu menegaskan, diatur dengan tegas dalam hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa disebutkan al muslimun asyurokau fi salat al kala wal nar. Jadi
Muslim ataupun an-nasu, ada yang menggunakan anas, ada yang menggunakan muslim. Jadi manusia muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu al-khala wal ma' wa nar, yaitu kekayaan alam yang bersifat ada unsur energi, ada unsur air, ada unsur hutan atau padang gembala. Jadi tiga itu harus menjadi milik bersama masyarakat yang tidak boleh digunakan oleh pribadi individu atau kelompok masyarakat atau kelompok korporat atau perusahaan untuk mengelola mereka dengan seenaknya saja. Tapi itu harus betul-betul semua akses itu dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini konsep ini kalau diterapkan dengan ajaran Islam, maka tambang-tambang di seluruh negeri ini, kekayaan-kekayaan alam di seluruh negeri ini, mestinya tidak boleh diserahkan kepada pihak asing, pihak swasta atau pihak individu. Dan itu harus dikelola oleh negara dan hasilnya betul-betul untuk kemakmuran rakyat. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan keuntungan individu. Nah, adanya kasus timah pengelolaan yang sampai 270 triliun ini bahkan membuat lubang-lubang kerusakan lingkungan yang begitu besar. Ini efek dari tidak diterapkannya pengelolaan kekayaan alam itu dengan berdasarkan syariat Islam, tetapi berdasarkan sistem kapitalisme sekuler, atau kalau di sekarang yang bilang sistem ekonomi kapitalisme radikal itu. Jadi kalau kita melihat di situ kuncinya. Nah, karena ajaran Islam itu yang sangat bertentangan dengan kepentingan kapitalisme global maupun kepentingan oligarki yang ingin mengeruk kekayaan alam itu, maka yang dituding radikal itu adalah Islam, aktivisnya, ajaran-ajarannya maupun ormas-ormasnya. Sehingga dimusuhilah itu, ada ormas Islam, HTI, FPI, dan sebagainya yang sangat konsen untuk melindungi kekayaan alam kita dan melindungi hak rakyat. Juga aktivis-aktivis yang keras untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, kepentingan negara, yang melindungi kepentingan negara dan masyarakat, ditudinglah mereka radikal. Atau individu-individu intelektual yang juga menyuarakan secara lantang isu-isu tersebut juga dituding sebagai intelektual yang radikal. Inilah yang kenapa mereka begitu fokus untuk memusuhi Islam dan ajarannya, karena dalam konteks pengelolaan kekayaan alam dan konteks pemberantasan korupsi yang paling concern dan ajaran sangat jelas dan tegas melindungi kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, kepentingan negara, itu memang konsep-konsep ajaran Islam. Di situ letak krusialnya Kang Anang, sehingga isu-isu yang dituduhkan sebagai radikal, intoleran memang mereka arahkan kepada umat Islam dan ajaran-ajaran Islam. Dan kalau pemerintah, aparat penegak hukum sibuk mengejar-ngejar, dianggap ustadz radikal, dianggap aktivis radikal, dianggap Habib radikal, dianggap ormas HTI radikal, dianggap FPI, dianggap radikal, mereka sibuk mengurusi itu, akhirnya kekayaan alam tidak ada yang menjaga, dan justru para oligarki, para musuh-musuh perampok-perampok kekayaan alam ini secara luasa justru dengan tenang mereka mengeruk dan merampok kekayaan alam di negeri ini, sambil menonton bagaimana aparat negeri ini mengejar-ngejar masyarakatnya sendiri yang bercara kritis, yang ingin melindungi kepentingan masyarakat dari kepentingan para oligarki. Di situ letak krusialnya yang bisa kita sampaikan, Kang Manang. Baik, terima kasih Bung Rocky atas pemaparannya. Semoga menjadi sebuah pemahaman dan semangat bagi kita semua untuk menghadapi masalah-masalah Indonesia ke depannya. Semoga Bung Rocky sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.